Kenalkan, nama saya Samsur Rijal. Saya dulu bootcamp, terus saya .NET, terus saya dapat project OutSystem sama Pak Edi. Nah, jadi saya developer OutSystem sekarang. Saya juga sebenarnya baru, jadi izin share ilmu aja ke teman-teman. Jadi kita saling sharing aja belajarnya. Nah, jadi Ya, kita mau kita mau ini jadi OutSystem itu sebenarnya ada learn-nya, ada belajarnya, ada become traditional app, web app. Ini sebenarnya 40 jam, tapi kita coba run through bareng, kita cepet 2 jam apakah bisa. Nah, jadi web yang bakal mau dibuat ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada movie, ada listnya nih, ada kalau diklik kapot. Nah, ini kita bisa CRUD. Oh ya, maaf teman-teman. Jadi di rumah saya ada yang lagi ngebangun, jadi agak berisik. Nah, ya ini nggak apa-apa sih. bisa kapote kapote apa? New. Nah, ini tahunnya. Ini contoh CRUD ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini keganti, terus bisa juga add new. Nah, ini juga teman-teman kalau mau download ininya dulu materinya, bit.ly materi OutSystem saya bikin di bit.ly-nya. Ini ngarah ke, jadi sebenarnya ini bisa download sini, tapi saya pengen memudahkan teman-teman. Nah, lanjut. Jadi ini materinya, semoga teman-teman udah download, bisa download. Nah, jadi kita akan mulai baru nih, kita explore tentang OutSystem. Jadi eh, di OutSystem itu ada beberapa komponen atau tools yang bakal teman-teman pakai terus. Jadi ada yang namanya Service Studio. Service Studio ini kayak IDE, teman-teman. Jadi kan IDE yang terkenal kan Visual Studio Code atau Visual Studio 2019. Nah, ini kalau di OutSystem namanya Service Studio. Ini nanti di mana teman-teman untuk ngodingnya. Jadi ngodingnya dengan visual ya, drag and drop. Nah, ini saya buka aja langsung. Ini sekalian deh. Jadi ada juga yang namanya Integration Studio. Jadi kalau teman-teman install OutSystem itu nanti bakal ada dua. Ada yang namanya Service Studio yang tadi buat kita ngoding drag and dropnya, low code-nya. Ada Integration Studio. Jadi kalau Integration Studio itu bisa teman-teman punya uh, existing code. Jadi OutSystem itu base base stack-nya, base language-nya itu C#. Jadi ini bisa nih teman-teman kalau punya existing code-nya C# itu bisa diintegrasiin ke OutSystem gitu. Jadi nggak usah buat dari awal lagi. Nah, terus ada yang namanya Lifetime. Lifetime ini browser ya. Jadi Lifetime itu untuk memanajemen life cycle aplikasi. Jadi buat ngatur version aplikasi, terus buat deploy ke production, terus buat deploy ke staging atau apa gitu. Nah, kalau Service Center ini buat server monitoring, teman-teman. Jadi kayak server monitoring log. Jadi apapun yang terjadi, misal kayak ada error-error di server, itu semuanya ada di sini, Service Center. Ini keempat ini yang bakal teman-teman pakai terus. Nah, ini jadi dia itu Service Studio itu dia itu mengirimkan kode, di mana kode itu nanti diproses di platform di cloud. Jadi jadi makanya OutSystem itu harus connect internet. Kalau nggak connect nggak bisa. Nah, ini kita buka dulu Service Studio-nya. Nah, ini kita connect ke environment. Nah, ini masukin pasti kalau teman-teman udah daftar, pasti nanti ada website environment-nya. Dimasukin websitenya. Nah, masukin juga emailnya, email yang teman-teman daftarin. Habis itu passwordnya. Nah, nanti jadi ini tuh OutSystem itu menyediakan server gratis ya, server cloud gratis sekitar 2 GB. Itu yang lumayan, teman-teman. 2 GB itu bisa nyimpan berapa aplikasi. Ini saya sudah banyak. Nah, jadi ini tampilan Service Studionya. Ini
Nah, kita langsung aja buat aplikasi di OutSystem. Itu mudah sekali. Jadi tinggal klik sini, new application, application baru. Nah, ada pilihan, ada mau buat start from an app. Jadi ada mau buat aplikasi dari aplikasi baru yang aplikasi dari yang sudah ada. Ini bisa. Nah, ini kalau mau buat dari dasar scratch. Nah, ini next. Nah, ini ada pilihan di mana ada reactive web app. Ini pakai framework reaktif. Ini ada tablet app yang dikondisikan untuk tablet. Nah, ini ada phone app. Phone app itu teman-teman ini untuk Android dan iOS. Jadi OS system itu dia hybrid. Jadi sekali kita buat aplikasi itu bisa di-deploy ke Android dan iOS. Itu kalau teman-teman tahu itu dia stack-nya pakai Cordova. Stack belakangnya. Tapi kan kita fokus ke low code-nya aja. Jadi drag and drop. Dan itu nanti di-deploy ke Android dan iOS. Nah, ini traditional web. Nah, ini service ini kalau untuk buat data saja. Nah, kita pilihnya kalau mau buat dasar ya. Jadi sebenarnya kalau reactive web itu dia baru ya, OutSystem tuh baru 2019. Tapi sebelumnya itu emang webnya itu pakai tradisional. Nah, kalau kita mau belajar sesuatu ada baiknya kita belajar yang dasar dulu. Jadi kita coba. Ini walaupun dia tradisional, tapi ini sebenarnya powerful teman-teman. Kita coba next. Nah, ini kita buat. Nah, jadi kan kita mau buat aplikasi yang sesuai dengan yang ada di course ini. Jadi course ini itu dia aplikasinya itu namainnya ini teman-teman. Yang tadi nih kalian buka ininya, kalian buka PDF-nya. Nah, nanti ada logonya. Nah, kita pakai logonya teman-teman. Kita samain. Logo di sini logonya. Nah, ini kita namain teman-teman sama. Nah, tapi karena tadi saya sudah coba-coba ya, jadi saya namanya pakai ada nama saya juga. Soalnya nanti kalau yang sama nggak bisa. Karena udah ada existing. Ini saya tambahin prefix nama saya. Nah, habis itu, jadi ini detail aplikasinya. Di mana detail aplikasi itu, jadi itu gini teman-teman, di OutSystem itu ada yang satu aplikasi itu bisa terdiri dari berbagai modul. Kalau kalau kepanjangannya lagi namanya modulnya itu ESPage modul. Nah, jadi di modul ini dia itu kenapa bisa terdiri dari berbagai macam modul? Itu kita bisa jadi OutSystem itu mengenal ada namanya prosedur dan consumer modul teman-teman. Jadi kita bisa mengisolat. Jadi misalnya teman-teman kita bikin modulnya itu data aja, core aja. Kita bisa bikin modulnya berisi datanya aja. Atau teman-teman bisa mau buat modul yang berisi UI-nya saja, itu bisa. Nah, dari data aja atau logic saja juga bisa. Nah, itu bisa di reusable, teman-teman. Jadi bisa dikonsum oleh aplikasi lain atau modul lain. Nah, itu jadinya. Jadi keuntungannya kita punya bisa dibagi dipecah-pecah berbagai modul, itu bisa dipakai bisa saling menggunakan reusable gitu. Jadi nggak usah buat modul dari awal lagi, kita manfaatin modul yang udah ada. Nah, jadi saya akan memakai prinsip reusable modul. Jadi saya ngikutin yang tutorial yang di PDF ya. Jadi saya bikin yang ini tipenya blank. Jadi kalau blank itu dia nggak ada UI-nya. Saya anggap ini saya mau bikin modul berisi data aja, core-nya aja. Nah, create modul. Ini jadi nah ini tampilan ketika kita berada di satu modul ya teman-teman. Nah ini ada banyak tombol. Nah ini yang penting, nih saya kasih tahu yang penting tuh, ini buat service center. Tapi kayaknya kalau belum dipublish belum bisa. Nah ya karena belum dipublish. Jadi belum dikirim ke server.
Nah, ini ada yang namanya manage dependency. Ya, jadi tadi karena satu aplikasi bisa terdiri dari berbagai banyak modul. Nah, ini tuh di mana kita mengatur modul-modul yang akan digunakan. Nah, ini bisa di ini show in use. Nah, ini tidak digunakan ya. Yang ini yang digunakan nih. Ini karena saya pilih yang blank tadi, makanya yang digunakan dikit. Ini padahal kalau teman-teman pilih yang modul tipenya web, dia bakal ini menggunakan ini OutSystem UI ini. Dia pasti ngechecklist. Nah, ini kan kita cukup buat mau naruh data aja, core-nya aja. Jadi ini pokoknya teman-teman bisa saling menggunakan ini modulnya. Modul-modul yang sudah ada di development environment kita, cloud kita gitu. Jadi ini ada 4 tab di sini ya. Ini tab proses. Tab proses itu untuk membuat ini activity proses. Atau misalnya ya, contohnya adalah approval gitu. Approval superior atasan, dimana bisa kalau 30 hari apa yang terjadi, 10 hari apa yang terjadi gitu. Ini kita bisa ngoding juga proses-proses otomatiknya lah. Ini timer, ini untuk ini juga waktu kapan waktu-waktu jam-jam berapa yang kita bakalan execute kode ya gitu. Ini bisa diatur timernya. Nah, ini yang penting nih, interface. Interface itu UI-nya. UI kita untuk ngoding drag and drop-nya. Aplikasinya ada di sini, interface. Tapi karena kita tadi pilihnya yang blank, tipe blank, ini nggak ada. Nah, logic itu ini ibaratnya back end logiknya, back end servernya. Jadi action yang bakal di-execute back endnya. Nah, ini data. Ini termasuk penting teman-teman. Jadi yang namanya aplikasi, pasti aplikasi itu ada data yang dimodelkan, ada data yang disimpan dan nah di sini tempat kita untuk membuat data itu sendiri. Ini maksudnya data itu table ya teman-teman. Terus merealisasikan antar table. Nanti ada one to many, many to many atau apa gitu. Nah, ini table. Oh iya, di sini lupa saya, ini yang backend ini buat di sini juga buat integrasi ke service lain kayak SOAP tadi yang udah jelasin Pak Edi, REST API, ini integrasinya di sini. Ini role, ini exception. Nah ini jadi kalau di OutSystem itu udah ada tabel yang udah otomatis ada, itu adalah tabel user. Nah jadi awalnya apa yang kita lakukan adalah kita buat tabel dulu teman-teman. Jadi ini sesuai dengan modul 3 kita akan buat tabel movie genre, person and person role. Kita contek aja ya. Nah ini pokoknya di OutSystem itu kalau buat tabel itu kita nggak usah query, nggak usah query SQL. Kita tinggal klik di sini. Add entity. Nah, entity itu nama lain dari table ya. Kita buat table namanya movie. Kita buat movie. Nah, ini apa ya? Ada error. Movie cannot on is auto number. Cannot be Oh, ini. Jadi ketika kita buat di OutSystem itu udah pintar teman-teman. Jadi kalau kita buat sesuatu entity, nggak boleh tuh ada yang cuman atributnya cuman ID. Oh, ini kalau di OutSystem tuh nama lain dari field, ini kan field ya, field dari table. Nama lain dari field itu atribut. Nah, nggak boleh tuh satu tabel itu atributnya cuman
primary key. Nah, nama lain OutSystem itu kalau primary key itu identifier. Ini nggak boleh tuh ID doang. Nah, kita harus bikin atribut juga. Atribut lain atau field lain. Kita coba add. Ini tinggal klik kanan, add entity attribute. Nah, kita pilih tadi apa aja sih? Title, year, plot summary. Oke. Nah, di OutSystem itu ya ini yang primary key yang ini identifier ini dia sudah auto number ya teman-teman. Jadi kita tiap masukin data dia udah count otomatis. Terus dia tipenya long integer. Terus dia harus ada ya mandatory. Nah, ini kita balik lagi kita bikin atribut title ya. Nah, title kita buat harus mandatory ya. Nah, title year lagi tambahin lagi year. Nah, ini bagusnya OutSystem adalah gini teman-teman. Jadi kalau kita ngedefine entity attribute, ya kalau nama-namanya misalnya year atau ada count atau beberapa ini ID atau apa, nanti dia bakalan data tipenya otomatis. Jadi kan tadi saya pencet year, data tipenya langsung integer jadi berubah gitu. Ini auto numbernya jangan ya, kita nggak auto number. Nah, ini plot summary. Ini plot summary sepertinya panjang ya. Enggak cuman ini kita lengthnya 1000. Terus gross takings amount. Nah, ini kan ada kata-kata amount. Nah, kita bakal lihat nih. Dia data tipenya pasti berubah dari teks ke ini. Gross taking amount. Nah, ini berubah jadi currency. Terus apalagi? Is available on DVD. Nah, ini kalau ada depannya is pasti dia bakal berubah nih, data tipenya auto berubah ke boolean. Available DVD. Oke. Berubah ke boolean. Nah, ini cukup ya. Gross taking. Oh, ini pakai S. Pakai S gak? Gross taking amount. Plot summary. Oke, ini udah oke. Nah, kita buat lagi person. Nah, person apa aja? Name, surname, date of birth. Oke, name. Ini sebenarnya terserah ya, mandatory atau enggaknya. Ini saya biar cepat aja. Date of birth. Oh ya, teman-teman, saya mau tambahin juga. Ya. Kan Mas Namsu lagi bikin nih tabel-tabelnya. Nanti teman-teman boleh sambil ikutin. Terus nanti kita kasih waktu juga sih untuk membuatnya. Nah, kalau kalian realize nih di bawah sini ada yang bulat warna orange ini, ada function kayak create or update. Nah, ini udah dibikinin otomatis sama OutSystem. Jadi once kita bikin suatu table, itu function create-nya udah dibikinin sama OutSystem. Kalau misalnya kita masih query kan manual kan kita harus bikin nih create-nya. Nah, kalau OutSystem udah otomatis dan untuk next step-nya juga kita akan gunakan salah satu dari function create ini. Oke, thank you Olin udah nambahin. Nah, jadi ini kelupaan dikit. Jadi ini built-in ya. Jadi namanya di OutSystem itu entity action. Ini CRUD ya. CRUD ada create, ada update, R-nya kan retrieve, get, terus D-nya delete. Ini otomatis sudah ada ketika kita buat entity. Ini yang bakal kita pakai untuk memasukkan datanya, gitu. Ini lanjut. Nah, ini jadi ada yang garis
ada yang tabelnya itu ada garis merahnya, sedangkan ada yang tabelnya yang nggak ada garis merahnya. Nah ini kalau di OutSystem ada yang namanya entity dan static entity. Nah kalau entity itu dia itu kayak tabel biasa. Kalau static entity itu dia table di mana dia itu nggak bisa nambahin data lagi. Jadi dia nambahin datanya tuh pas development. Jadi misalnya ini sebenarnya buat drop down sih kayak jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan datanya kan selalu laki-laki perempuan. Nah kalau contoh lainnya hari ya. Hari kan juga 7 hari. Nggak ada 8 hari gitu. Nah ini juga kita tambahin ya movie genre. Nah movie genre juga ini dianggapnya ini static entity ya. Kita coba tambahin. Nah ini ada yang udah otomatis dibuat label order itu urutan aktif atau enggak. Ini label itu yang tadi buat namanya nanti nama atribut atau fieldnya. Nah ini dia entity actionnya cuma satu, cuma get, nggak ada CRUD ini kayak ini karena dia static entity, cuman buat ngambil datanya aja. Nah kita tambahin ini dia ada tambahan ini ya atribut ya. Tambahannya itu minimum age. Minimum age. Ini pilihnya tuh add entity attribute. Jadi kalau tadi yang add record itu buat nambah datanya nanti. Ini minimum. Oke, minimum age. Minimum age. Nah ini tadi kalau saya buka ini, buka PDF-nya lagi, dia nanti ada ininya, data-data yang udah ada, maksudnya recordnya. Ini nanti kita langsung tambahin. Itu adalah yang pertama ini kita tambahin datanya. Yang pertama adalah komedi. Komedi itu minimum age-nya 6. Terus kita tambahin record lagi. Action. Action itu 12. Terus drama. Ini ya teman-teman ada di sini tapi saya udah ngapalin. Drama 16. Terus horor 18. Oke, ini udah jadi movie genrenya. Nah, sekarang lanjut kita buat person role. Buat lagi. Role. Ini ada tambahan nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Person role-nya ada apa aja? Oh, person role-nya ada director, producer, ada aktor, ada crew. Nah, ini udah lengkap nih. Udah bagus nih. Nah, ini kalau mau ngelihat kayak gininya, kayak tabelnya kayak tadi, kayak gini, itu ada yang namanya di entity diagram. Nah, ini add entity diagram. Nah, ini diagram OSMDB. Nah, ini masukin aja nih ke sini. Nah, udah cakep nih. Ya, udah bener kan? Nah, lanjut. Jadi setelah udah buat tabelnya, nanti baru kita masukin data. Nah, jadi biar cepet kita masukin datanya pakai Excel. Nah, caranya gimana tuh masukin Excel ke data sini? Nah, ini klik kanan.
pilih advance, pilih create action bootstrap data from Excel. Nah, ini ada di tiga materi ini, pilih movie. Nah, ini is available on DVD. Nah, ini udah bener, title, year, plot summary, gross tagging amount. Ini kenapa ya? Apa saya salah atribut? Ini kurang on DVD. Nah, harus namanya harus sesuai. Tadi namanya apa? On DVD. On DVD. Ini oke. On. Nah, ini kita coba lagi. Movie. Nah, ini udah bener. Kalau udah bener, kita bisa masukin proses. Nah, udah. Nah, ini bakal kelihatan nih, ada logic yang tadi kita pakai. Ini udah dibuatin langsung. Ini datanya harusnya udah masuk, tapi kita tuh harus publish dulu. Nah, ini publish itu namanya one click publish, itu ngedeploy ke cloud kita. Jadi yang tadi saya bilang kalau OutSystem itu dia prosesnya itu di cloud, di platformnya. Jadi emang harus connect internet. Ini lanjut, kita person dulu. Person kita isi datanya. Advance. Nah, ini tambahin people. Nah, ini udah sesuai ya. Kita proses. Nah, udah sesuai. Masuk datanya. Nah, kita coba publish dulu, teman-teman. Publish. Kalau publish itu tergantung ininya ya, banyaknya data yang lagi itu. Biasanya kalau udah modulnya udah besar, itu publishnya lama banget. Biasanya aplikasi mobile tuh yang publishnya lama. Ini kita bisa ngintip nih teman-teman. Kita nggak usah buat screen dulu atau apa, kita bisa ngintip nih datanya. Nih tinggal klik kanan, view. Nah, ini udah keisi teman-teman. Nih ID-nya dari 1 sampai 13, detailnya ini, year-nya ini, plot summary ini. Nah, yang person juga bisa ngintip. Nah, ini sama, udah masuk. Nah, ini udah aman. Nah, sekarang baru kita buat UI-nya teman-teman. Ini kan sudah core-nya sudah, database-nya sudah. Ini. Nah, sekarang kita buat untuk UI. Nah, ini saya buat namanya ini. Nah, ini kita pilihnya tradisional ya teman-teman. Jangan yang blank. Kita buat yang tradisional. Kita create modul. Nah, ini tampilan ketika kita pilih modul type-nya yang tradisional. Dia akan ada interface-nya, UI-nya lebih banyak ya. Tadi kan UI-nya nggak ada ya. Ini logiknya sama, ini sama. Nah, ini tempat dimana kita untuk drag and drop UI kita. Ini tapi sebelum itu kita bakalan ngekonsum teman-teman. Ngekonsum modul yang tadi yang udah kita buat. Modul core tadi yang ada database-nya. Nah, kita carinya dengan ini. Manage dependency. Oh iya teman-teman, ini kayaknya saya lupa kasih tahu. Ini ada yang namanya compare and merge. Jadi compare and merge itu gunanya tuh untuk ini. Kita ngedevelop bareng-bareng, orangnya developernya bareng-bareng, kita ngerjain satu modul, satu aplikasi, di mana kalau di tradisional program kan biasanya ini ya, terkenal Git dan GitHub. Nah, kalau di OutSystem nggak perlu teman-teman. Jadi kita tinggal pakai di sini ngoding bareng-bareng, tapi usahakan modul yang logic yang sedang di edit
atau yang lagi di develop atau UI yang lagi di develop itu beda, biar nggak tabrakan. Nah jadi kalau di OutSystem tuh nggak kenal yang namanya master dan branch. Ini udah di sini aja semuanya ngoding. Nah ini nanti pokoknya kalau misalnya ada developer 1 ngoding UI 1, developer 2 ngoding UI 2. Ini nanti bakalan dia auto merge, auto gabungin. Asal UI ininya beda. Ntar kalau sama dia bakal milih apa yang mau ditiban gitu. Ini pilih dulu yang ini, manage dependencies. Nah, kita cari nih modul core kita nih. OSMDB core. Oh, nggak ada. Oh, ini teman-teman. Saya lupa sesuatu. Jadi, ini di modul ini ini kan modul aslinya ya. Kan kalau ini ibaratnya modul prosedur, kalau ini modul mau ngekonsum prosedur itu. Nah, jadi ini ibaratnya kan mau diakses dari luar ya. Ini harus dipublik teman-teman. Harus dipublik dulu. Publiknya yes. Ini expose read only. Ini maksudnya kalau dari luar apakah read only aja? Nah, kan kita kan juga mau ini ya, mau nge-CRUD juga ya. Jadi no. Ini juga yes, no. Nah, kalau habis ganti kayak gini, kita harus publish juga teman-teman. Kan ganti sentikan. Nah, udah selesai. Nah, baru kita coba cek apakah modul kita yang tadi ada. Sudah ada nih teman-teman. Nah, ini sudah ada. Nah, kita pilih nih. Kita pilih ini biar refresh. Nah, ini kita pilih dan apply. Nah, nanti modul yang mau kita konsum tadi, dia nanti akan ada di sini, data. Data, tapi dia kan kalau ini kan letaknya di sini ya. Nah, kalau ini letaknya ada di sini. Karena ibaratnya kita ngekonsum modul lain, bukan modul ini. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi yang kita akan lakukan adalah kita buat ini teman-teman. Nah ini screen ini teman-teman. Screen list data movie. Nah kita coba. Yang pertama adalah ini. Create screen by dragging, dropping screen or entity. Nah jadi ada dua cara. Kita bisa drag screen-nya. Ini kita buat screen dari awal. Atau kita buat entity kayak gini. Kita ngedrag ini. Nah tapi saya mau ngajarin dari dasar dulu. Karena kalau yang langsung ngedrag ini itu cepet banget. Jadi emang OutSystem itu mendukung kecepatan ya. Jadi kalau langsung drag kayak gini tuh langsung kebuat semua sama dia. Jadi kita buat dasar dulu. Kita buat screen. Kita buat movie. Namanya movie ya. Movie deh pakai S buildingin. Nah ini tampilan ininya. Jadi ini saya lupa. Jadi kalau di OutSystem itu ada yang namanya UI flow ya. UI flow ini kayak UI flow. Jadi kalau UI flow itu dia di mana kumpulan screen yang mempunyai temnya sama nanti. Temnya. Nah di sini ada yang namanya tem ya. Jadi di OutSystem itu dia pakai CSS juga teman-teman, Bootstrap. Jadi ini temnya itu bisa style sheet-nya atau CSS-nya bisa di sini, bisa diedit-edit. Ini untuk sekarang kita nggak usah edit, kita pakai bawaan. Kita pakai bawaan ya. Nah ini UI flow itu ya itu jadi kumpulan screen yang mempunyai UI-nya sama. Ini kita anggap ini bukan UI-nya sama, temnya sama. Kita pakai default theme, modul default theme. Nah, kalau default itu di settingnya dari mana? Dari sini. Nah, default theme-nya apa nih yang diklik ini? Default theme-nya pakai ini OSMDB. Ini sebenarnya udah di-create buat sih, langsung di-create dari sananya gitu. Nah, kita buat
Nah, jadi sebenarnya saya juga mau kasih tahu kalau di UI itu di screen ini itu ada yang namanya web screen biasa atau page ya. Kalau ada juga yang namanya web block. Jadi web block itu kayak ibaratnya komponen di mana web block itu kita bisa nyusun di satu screen itu. Nih kayak kita buka screennya. Nah, kalau kita buka screen ini, terus kita pencet widget 3. Nah, ini bakalan bisa kelihatan nih isi dari screen itu. Nah, isi dari screen ini adalah dia menggunakan blok ini, web block common layout top menu. Nah, ini kalau dilihat ini kan common itu berarti UI flow di common. Dia ada banyak blok. Jadi blok itu adalah reusable komponen, teman-teman. Jadi daripada mubazir setiap screen buat begini langsung. Nah, kita buat uh, kita buat bloknya, kita buat blok layoutnya, di mana nanti setiap screen kita bisa pakai layout itu, blok itu langsung. Nah, ini banyak ininya, dia di blok ini dia udah ini blok bawaan ya. Ini banyak placeholder itu tempat kita bisa isi, kita bisa isi dimanapun ini, kita bisa isi. Tapi yang terpenting adalah main content-nya. Nah, jadi gimana nih cara biar kita buat screen table yang isinya data movie. Nah, yang pertama teman-teman, kita balik lagi ke sini. Ini di Note expand dulu. Jadi yang pertama adalah kita harus fetching data dulu. Fetching datanya itu kita coba klik kanan. Ada yang namanya di traditional web app itu ada yang namanya preparation. Dimana preparation adalah kita itu mendefine data-data yang dibutuhkan. Kita mempatching data-data yang dibutuhkan. Kita add. Ini semuanya pasti ada preparation. Nah, tapi preparation cuma satu, teman-teman. Nggak bisa banyak. Nggak bisa nih, kalau udah ada preparation satu nggak bisa add lagi. Ini preparation. Nah, ini kalau di OutSystem itu kan tadi ada database. Itu sebenarnya bisa juga. Jadi kalau di OutSystem itu dia ada yang namanya nge-fetching data pakai agregat. Agregat itu adalah toolsnya OutSystem. Jadi nge-fetching data dengan cepat. Ada juga SQL. Kita bisa nge-query juga. Kalau mau butuh advance ya, advance query kan juga kan emang butuh SQL ya. Nah, ini kita bisa pilih agregat. Kita nge-fetching data modelnya pakai OutSystem ya. Nah, ini kita klik 2 kali habis itu. Oh, ini ya preparation flow itu dia ada yang mulai ada node start, ada node end. Nah, ini baru action flow kita di antara node start dan node end. Jadi tempat kita tambahin drag and drop action kita, bisa pakai if, bisa pakai assign, bisa pakai apa. Nah, ini diklik 2 kali. Ini drag database entity from the right. Nah, ini kita drag yang tadi, yang movie tadi kita drag. Nah, yang lag. Nah, ini to preview data need publish. Nah, ini setelah kita balik lagi back, dia bakalan namanya get movie. Ini sebenarnya bisa juga nih saya coba delete, ngedrag langsung dari ke sini bisa juga. Terserah teman-teman enaknya gimana gitu. Nah, ini ada warning kenapa ya? Get movie is never used in preparation consider. Ini teman-teman. Jadi jadi OutSystem itu dia benar-benar ini dia kalau sesuatu action, ini kan termasuk action ya. Kalau action nggak dipakai, dia pasti muncul warning. Ini kan belum dipakai nih. Ini ibarat nge-fetching data tapi belum dipakai. Nah, sekarang kita balik ke UI. Nah, gimana nih kita mau
mau nampilin datanya. Nah, kita bisa manfaatin ini komponen-komponen atau ini komponen-komponen yang sudah ada, widget, rich widget kalau di OutSystem namanya. Nah, salah satunya yang buat listable itu table records, teman-teman. Ini kita tinggal drag and drop. Ini kita drag ke main content. Nah, ini ada muncul warning lagi kan. Source record list ini harus diisi, teman-teman. Nah, diisi, kita coba isi. Ini tinggal klik ini tanda panahnya. Nah, ini ada pilihan suggestion. Di OutSystem tuh udah keren banget, ada sugestinya. Jadi kita bisa pilih yang disarankan. Nah, kita pilih yang disarankan ini. Nah, ini. Nah, tapi ada warning lagi nih. Has no content. Nah, ini belum ada kontennya. Jadi table recordnya udah ada sumber datanya. Sumber datanya dari preparation kita. Tapi belum ada ininya tampilannya yang mau ditampilin. Nah, ini disarankan drag entity atau drag attribute. Berarti entity itu kan ini bisa drag gini atau bisa drag atributnya. Pilih kalau atributnya mungkin yang dipilih aja. Nah, kita coba entity aja ya. Kita coba drag entity-nya langsung. Nah, langsung muncul, teman-teman. Langsung muncul listnya ininya. Ini ada datanya. Nah, kita coba, ini nggak ada error ya, nggak ada warning karena yang preparation tadi sudah dipakai. Nah, ini teman-teman, kalau di OutSystem itu kita kalau mau ngelihat action-action yang dipakai itu di mana, ini tinggal klik kanan, find usage. Nah, ini ketahuan nih, oh dipakai sama widget table records. Nah, ini movie table. Nah, ini. Nah, kita coba publish ya, teman-teman. One click publish. Ini udah mulai lama ya. Ini gara-gara ininya nih. UI-nya emang banyak. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal klik ini, teman-teman. Open in browser. Kita cek di browser. Nah, ini teman-teman sudah muncul data-datanya. Wah. Oke. Nah, sekarang yang ininya, teman-teman. Apa namanya? Person. Oh iya, kayaknya saya lupa satu hal. Ini nih, klik kanan di producer modul. Ini pilih advance. Enggak, pilih edit entity. Ini more option. Ini kan person ya, plural. Ini harusnya people. Nah, close. Ini publish lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita habis ngedit di producer modul, nah kita tuh ini bakal kelihatan nih. Tunggu ya. Ini saya mau nunjukin satu hal. Kok nggak ini? Wah, nggak muncul, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita habis nge-publish di production modul. Jadi ibarat nih kita ngedit di production modul. Nah, kita tuh harus refresh dulu, teman-teman. Refresh dependensinya. Nah, ini refresh. Kan yang ini kan nih. Ini minta di refresh nih. Nah, kita refresh. Nah, refresh biar dia menggunakan yang terbaru.
Padahal tadi saya cuma ngedit itu doang sih. Nah, kita buat person sekarang. Bukan person, people. Kan orang banyak. Nah, ini kita buat people. Kita buat people. Screen people. Nah, kita bikin patching data lagi. Preparation. Kita ambil agregat people tadi. Person tadi. Nah, ini. Taruh. Ini sebenarnya cepet teman-teman kalau teman-teman udah ngerti drag and drop aja gitu. Nah ini source record listnya tinggal pilih yang get people list. Nah terus atributnya drag. Nah tapi teman-teman ini kan name, surname, date of birth, date of death. Nah gimana kalau kita pengen ini nih gabungin name sama surname gitu. Nah ini kita delete dulu yang surname ini nih. Kita delete dulu. Nah delete kan udah. Ini teman-teman kalau teman-teman mau ngedit konten ininya, ini kalau dilihat nih, ini kalau dilihat dari sini nih, ada widget tree-nya nih, ada dari sini ada ke sini placeholder-nya, ada cover record-nya, terus dia mengarah ke sini juga ada header, ada ininya. Nah, ada ke sini. Ini benar-benar ujungnya nih, child-nya ujungnya. Ini bisa ini jadi minta diginiin, di tengahin ya. Ini bisa diedit di sini ya. Jadi OutSystem itu mendukung ini ya, visual ini juga, ngatur-ngatur ininya, paddingnya, marginnya. Ini kalau ini margin ya, padding itu yang di dalam, margin itu yang di luar, batas luar. Pokoknya benar-benar support untuk low code banget. Nggak usah ngoding segala. Nah, ini dilurusin, tengahin. Nah ini, jadi kita pengen ngedit nih, name-nya ini jadi full name. Kita buat full name. Nah ini teman-teman, jadi kan kalau ini teks ya, kalau teks itu kan dia nggak berubah ya. Nah ini kalau ini yang namanya, dia itu isinya expression teman-teman. Expression itu isi variabel teman-teman. Ini kalau diklik 2 kali nih, atau dari sini ya, dari sini ini kalau klik ini 2 kali, atau dari sini ya, expression itu isi variabel dari person table. Ini widgetnya. Jadi ini saya kasih tahu aja, widget itu dia kalau widget table records itu ada ID, ada ID-nya pasti. Ini buat JavaScript sebenarnya. Ini listnya itu kan isinya banyak ya. Ini anggap aja ini array ya. Isinya array. Nah, ini current itu maksudnya data yang ininya, data satunya gitu. Satuan datanya itu kan ada person, ada isinya apa aja. Field-nya. Nah, ini pokoknya emang strukturnya harus begini kalau kita mau ngedefine variabel di table record. Nah, ini pilih, ini kan name doang ya. Kan kita butuh mau surname juga. Nah, ini gampang teman-teman. Ini tinggal di spasi, kita buat spasi. Nah, kita bikin tambah. Nah, kan namanya kalau nama itu kan, kalau nama lengkapnya kan ini ada spasinya. Nah, kita buat juga spasi ini teman-teman. Ini concat string. Nah, kita buat gini. Nah, gini. Ini kita buat string spasi ya, isinya spasi. Nah, terus kita tambahin. Nah, kita pilih yang ini, surname. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini langsung muncul nih Harrison Ford. Nah, gitu. Nah, ini udah. Sudah, kita coba publish ya. Publish. Ini sebenarnya cepat.
Tapi kita coba mulai dari dasar satu-satu. Ini kita coba. Oh ya, ini kalau jadi kalau ada kita pencet main flow itu ada entry. Entry itu kayak ini ya, kita home screen. Ini kan entry ASPX. Oh iya, ini kan ASPX itu kan ini ya, apa namanya? ASP.NET karena C# ya. Ini home screen-nya ke sini. Kita juga bisa home screen-nya pindahin ke people, ke person tadi. Atau kalau mau gampangnya, kita kan ini ya masih belum ada tab menu. Kita buat tab menu dulu teman-teman. Yang di atasnya ini. Kita buat tab menu. Caranya gimana teman-teman? Di giniin aja nih. Ini kan menu ya, menu. Nah, ini cara gampangnya adalah di drag aja nih. Nah, ini tambahin ke sini. Nah, ini juga nih tambahin. Nah, ini enggak rata tapi coba kita lihat dulu deh, rata atau enggak. Biasanya ini cuman ini doang. Nah, kita coba masuk lagi. Nah, ini udah jadi home screen. Nah, ini udah ada teman-teman. Ada movie, ada people sekarang. Nah, ini ada full name-nya, nama lengkapnya, date of birth-nya, date of death. Nah, ini sudah. Nah, jadi kalau sekarang sudah ada list movie, ada list people. Nah, sekarang kita pengen buat detailnya. Jadi movie detailnya tuh ini keterangannya apa aja gitu. Nah, kita coba balik lagi ke OutSystem. Kita buat di main flow ini, kita buat lagi, kita tambahin lagi screen-nya, bisa di drag dari sini, atau tambah dari sini juga bisa. Nah, ini kita buat movie detail. Movie detail. Kita tambahin. Nah, sudah ada. Nah, bedanya adalah ketika kita kan movies kan banyak movie ya. Ini list movie yang ada di database kita. Sedangkan kalau movie detail itu movie yang kita pilih. Kita tuh pengen lihat detailnya. Berarti kan cuma salah satu dong. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar OutSystem itu tahu apa yang kita pilih, movie apa yang kita pilih. Nah, itu yang namanya primary key, teman-teman. Kita bisa manfaatin primary key movie-nya. Nah, di OutSystem namanya kan identifier. Nah, berarti kalau di screen ini itu mendukung yang namanya ini, teman. Kalau diklik kanan ada variabel. Nah, ada yang namanya input variabel dan local variabel. Nah, karena ini variabel input itu adalah input parameter atau input variabel itu variabel yang dibutuhkan ketika kita ingin mengakses screen itu. Jadi kan kita kan butuh nih primary key dari Star Wars, kan kita kan pengen lihat detailnya. Nah, berarti kita tuh butuh nih input parameter. Berarti kita define-nya input parameter, teman-teman. Nah, kita pilih movie ID, teman-teman. Nah, ini tapi data type-nya. Nah, jadi OutSystem itu di data tipenya itu banyak, teman-teman. Bukan cuman teks, integer atau apa. Kita juga bisa ngedefine data type-nya data entity, data table. Tapi kan kita butuhnya primary key, teman-teman. Berarti yang dibutuhin itu bukan entity movie, tapi primary key movie. Atau di OutSystem namanya movie identifier. Kita cari movie. Nah, ini teman-teman. Movie identifier. Kita pilih. Nah, ini sudah. Ini keterangannya apa ini? Warning. Is never used. Iya benar, teman-teman. Jadi kalau OutSystem itu kalau nggak digunakan dia
bakalan warning. Udah delete aja nih, consider to delete. Nah, padahal kan kita kan baru define ya. Nah, iya nggak apa-apa. Nah jadi setelah kita define ini, baru deh kita fetching data lagi. Kita preparation lagi. Kita ambil data movie lagi. Kita ambil data movie. Nah sekarang baru deh kita memfilter teman-teman. Jadi memfilter data movie-nya kan nih, kalau data movie nih kalau di fetching banyak nih. Kan kita kan nggak butuh nih data semua, kita butuh yang detailnya aja. Detailnya dari siapa? Dari data yang kita pilih, nanti. Nah, berarti kita pilih ini filter, kita pilih add teman-teman. Nah, kita pilih add. Nah, kita pilih atribut yang ini nih, yang di preparation ini nih, berarti ini pilih yang ID sama dengan lokal movie ID. Nah, jadi kita pengen nyamain nih data yang bakal di patching itu kita samain dengan movie ID-nya. Don. Ini shorting nggak usah terlalu ini. Nah ini kita bisa tes teman-teman. Ini kalau di show hidden, kalau mau di show lagi, nah ini kelihatan ID. Ini bisa kelihatan nih 7 atau kita bisa tes lagi 18 ada gak? Kebanyakan ya. 15. Nah, kebanyakan 10 deh. Nggak ada berarti datanya. Nah, 10 ada kan. Nah, itu teman-teman. Jadi kita udah nge-fetching sesuai ini. Nanti movie ID-nya, identifiernya atau primary key-nya nanti kan tergantung apa yang kita pilih nanti. Balik lagi ke sini. Nah, sekarang balik lagi ke screen. Nah, sekarang kita yang namanya ini kan detail ya. Ini kan kayak tadi kalau kita klik detail ada ininya nih. Nah, kita pilih ininya detail deskripsinya. Nah, kita bisa memanfaatkan widget form. Kita bisa manfaatin widget form. Ini tinggal di drag ke main content. Nah, kita pilih shortcut-nya, kita pilih. Nah, ini teman-teman. Get movie by ID. Oh iya, nih kalau ini preparationnya bakal ini ya, namanya berubah. Kan kalau yang di sini preparation namanya get movie, ada S-nya. Kalau ini get movies by ID. Dia sudah otomatis. Jadi OutSystem tuh serba otomatis lah. Jadi benar-benar kita bisa meminimalisir error. Nah, ini kita pilih drag entity or attribute. Oke, berarti kita drag entity kita yang movie ini. Nah, ini teman-teman bisa ngedrag entity-nya sekaligus. Nah, ini kan jadi keisi semua nih. Atau kita bisa pilih salah satu ya. Nah, serah teman-teman. Kalau saya coba kita pilih. Nah, kita pilih yang year plot summary ini. Kita pilih ini. Nah, terus teman-teman ini kan bakal ada ini ya, ada widget tree. Jadi ketika kita drag entity tadi, dia bakal ngebuat container. Atau kalau di traditional code ini ya, div container, dimana container itu ada isi label ini ininya nih, iya. Terus ada input tuh buat ini ya, nampilin data atau buat ngedit data juga. Jadi nanti datanya bakal ditampilin di sini. Kita juga bisa buat ngedit data di situ. Ini tapi tidak beraturan ya. Kita pilih yang ini tadi, kita pilih yang ini. Kita pilih label positionnya, kan ini labelnya above input, di atas input. Nah, kita pilih left align. Nah ini kalau dilihat, ini beda-beda nih ukurannya. Nah, ini teman-teman bisa define height-nya dan width-nya lagi. Nah, jadi OutSystem itu dia itu persis dengan sistem Bootstrap teman-teman. Jadi kan Bootstrap itu kan
Dia ini ya memakai sistem 12 call. Call itu 12 kolom. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi dia paling besar itu 12. Ini tapi 8. Ini sebenarnya 12. Itu kan 12 nih. Ini pilihan aja sebenarnya. 12. Ini kita samain aja teman-teman. Ini 8. Ini kita samain aja 8. Nah, kita juga bisa ngatur height-nya berapa nih tingginya. Kalau teman-teman mau ngatur, saya udah cukup ya. Nah, ini juga kita samain aja biar rapi. Ini sebenarnya nggak harus rapi sih, yang penting ngerti konsep dulu ya. Nah, ini teman-teman, plot summary kan biasa panjang ya. Ini bisa ditambahin teks line-nya. Teks line-nya bisa 4. Nah, jadi lebih panjang. Oke, setelah itu kita tambahin title teman-teman. Jadi kan kalau ini ya dia nampilnya pakai input. Sedangkan kalau yang ini tadi dia nih kalau yang existing nih dia nampilnya teks aja biasa. Kalau nampilin teks aja biasa, kita pakai expression teman-teman. Nah, expression. Nah, expression diklik 2 kali. Nah, kita ambil nih variabelnya. Variabelnya ini pokoknya teman-teman kalau yang namanya di preparation, kalau di widget itu sebenarnya jadinya itu kita bisa anggap itu variabel teman-teman. Nah, ini kita pilih movie-nya. Title. Nah, ini. Dia bakal otomatis ngambil value, salah satu value. Ini kayaknya value-nya random yang diambil. Tapi teman-teman juga bisa nge-sample value yang lain. Star Wars doang gitu, bisa. Ini nggak usah lah. Kita udah pakai yang bagus. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang kita buat tombol back teman-teman. Enggak deh, tombol back to list. Ini bukan tombol sebenarnya, tapi teks. Tapi bisa mau pakai tombol juga bisa. Kita buat pakai tombol deh. Nanti ini tombol itu button. Kalau yang tadi ini teks doang. Ini namanya link. Jadi sebenarnya terserah sih mau pakai button, mau pakai tombol. Ini kan ngaruhnya ke ini permintaan nanti kalau kita buat aplikasi UI-nya gimana. Nah, ini teman-teman. Kalau kita back kita habis ini button, dia bakal ada ini nih. Error. Disuruh destination-nya. Destination itu adalah ketika kita klik button ini apa yang akan dilakukan, action apa yang akan dilakukan. Jadi kalau di OutSystem ini ada yang namanya screen action teman-teman. Nah, kalau di logic kan namanya server action. Kalau di UI itu namanya screen action. Bedanya bedanya adalah bagaimanapun kalau kita mau bikin server action, kalau kita mau manggil, kita mau ngehit execute server action, kita butuh screen action juga. Jadi ini screen action adalah action yang akan di-execute di screen itu. Jadi misalnya screen action mau manggil server action itu bisa. Nah, tapi kita nggak bahas screen action dulu. Kita bahasnya ini dulu cara back ke yang tadi, yang screen tadi. Ini tinggal pilih destination-nya adalah screen yang sebelumnya atau movie. Nah, ini bisa back ke sini. Gitu. Nah, sekarang lanjut. Jadi kita tuh udah buat movie detailnya. Nah, tapi kita pengen movie ini tuh bisa diklik ke movie detail gitu teman-teman. Kan mau nggak mau kan kayak yang ini nih. Ini tuh ada yang bisa diklik nih. Nah, kalau ada yang bisa diklik itu
Berarti namanya itu pakai link, teman-teman. Jadi kita bisa nih, ini expression yang ini nih. Kita tambahin link. Kita tambahin link ke sini. Gini. Tapi kan ribet ya. Ini harus, nanti link ini harus dimasukin ke sini nih. Ini, tapi ribet. Nah, sebenarnya bisa cara cepat. Ini tinggal klik kanan, link to, teman-teman. Jadi kita buat link langsung ke pilih another destination, teman-teman. Kita pilih movie detail. Nah, dia bakal ada error, teman-teman. Kenapa error? Kita balik lagi. Nah, ini nih, kalau kita pencet nih klik link ini nih. Oh, jadi ketika kita nge-destination menuju movie detail, itu dia butuh parameter movie ID. Nah, ya udah, kan kita kan emang tujuannya itu. Jadi kita kasih nih kasih passing parameter ke movie ID ini. Nah, berarti kita define yang ada sama kita nih, expression editor. Nah, yang ada sama kita kan ini ya, widget movie itu ID-nya, ya udah kita define ID-nya. Klik ini. Atau sebenarnya kan di old system udah di suggest ya. Ini udah tinggal dipilih aja nih. Udah ada suggestion-nya. Nah, sudah. Udah semua, kira-kira sudah ya berarti ya. Ini usability suggestion, there are no widget to submitting. Oh ya, ini katanya buatlah widget untuk nge-submit. Kan ini masih belum ada tombol submit ya. Submit itu maksudnya ngedit nih buat nge-CRUD, belum ada. Saya baru buat tombol back. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, abaikan saja dulu. Kita akan step by step. Kita publish dulu. Deploying, updating SQL Server. Oh iya teman-teman, jadi database-nya karena ini ASP.NET C#, pasti kan database yang bisa ngobrol sama ASP ini SQL. Jadi database-nya sebenarnya OutSystem pakai SQL. Ini kita buka lagi, open in browser. Nah, ini sudah ada nih. Sudah bisa diklik. Nah, coba kita klik. Wah, sudah muncul teman-teman. Tapi ini berantakan. Mau kita coba rapihin. Nah, ini nih. Kita coba rapikan. Sebenarnya buat UI rapi di OutSystem lebih gampang teman-teman daripada ngoding tradisional ya. Nah, ini tinggal marginnya tinggal ditambahin apa ya, 5px. Gitu ya, 5px. Udah rapi belum ya? Bakal rapi gak? Coba ya 10. Enggak deh, 5px aja. Nah, ini labelnya ditambahin margin 5px. Ini kalau ini udah cukup kayaknya. Nah, ini juga tombol backnya bisa naruh marginnya di button atau bisa di kontainer, bisa 10px bisa di kontainer. Nah, ini teman-teman. Aplikasi simple aja udah bisa ini ya. Udah disediain semua OutSystem. Tapi teman-teman bisa nanti ngebuat apa namanya? Custom. Kalau di Telkomsel, di site Telkomsel, di tempat saya itu benar-benar semua serba custom. Benar-benar ini UI-nya kompleks. Ini udah lumayan cakep lah ya. Nah, ini bisa tombol back-nya dari sini teman-teman. Back. Nah sekarang udah tombol back. Nah sekarang kita yang person udah belum ya? Kita buat yang person juga teman-teman. Sekalian ya.
Nih sebenarnya cepat teman-teman. Biar kan step by step. Person ID, person ID, person identifier, ini tambahin filternya. Ini tambahin filternya. Nah, cakep. Ya. Ini isi udah. Dan ini left align. Oke. Udah. Kita buat tombol back juga sekalian. Kita buat balik ke person, people. Udah nih, udah semua yang ini. Berarti kita klik people-nya sekarang. Kita buat link ke person detail. Kita balik lagi ke sini. Linknya. Ini teman-teman, ini kan error ya. Error karena dia butuh input. Nah, tapi sebenarnya teman-teman bisa nih kalau pengen input parameter itu nggak mandatory. No. Kalau no, dia nggak bakal error. Tapi nanti nggak bisa kita gunain juga kalau nggak define ya. Jadi teman-teman harus define juga. Nih, ini nggak error nih kan, kosong ya. Kosong, dia nggak error. Tapi kalau nggak dipakai nggak bisa ntar. Nah, kita pilih ini ya tadi. Kita ambil yang suggestion aja. Nah, kita publish. Publish. Udah lumayan lama ya. Nah, udah nih. Nah, sudah. People-nya. Nah, sudah. Nih udah automatic sama out system kalau kita ngedrag. Jadi sebenarnya di bagian sini nih, apa namanya, person detail. Ini kan inputnya kan pasti ada apa namanya, ada ininya, ada kalender. Jadi dia nanti, jadi ketika kita pilih ini, nanti dia bisa buka kalender. Ini sebenarnya ada tambahan ini. Kan ini input widget biasa, terus dia ditempelin reach widget yang lain, itu input kalender. Ya, ini misalnya nih, kita delete dulu dah. Delete dulu ininya, reach widgetnya. Ini caranya nih, buka widget tree. Nah, buka di delete. Nah, ini input kalender. Ini dipasang di samping. Nah, ini bakal ada error. Jadi dia tuh butuh pasangannya teman-teman. Kan ini kan tadi kan biar input kita bisa jadi kalender. Nah, tapi dia butuh pasangan input widgetnya. Namanya apa?
Nah, ini juga teman-teman kalau bikin manual ya. Biasa kalau bikin manual itu inputnya tuh ini apa namanya? Ini saya sembarang aja coba ya. Kalau saya sembarang nih, dia bakalan banyak yang harus diisi ya. Intinya variabel. Nah, tapi biasanya itu kita lupa untuk mendefine name-nya. Jadi kalau di OutSystem itu kan kalau di traditional code ya HTML itu kita harus ngedefine tiap tag itu ada ID-nya. ID-nya atau iya ID-nya. Nah, kalau di ini juga cara kita ngedefine ID itu ngisi name-nya teman-teman. Jadi ini saya hapus lagi. Nah, jadi nih, ini kalau seandainya namanya nggak ada nih, namanya nggak ada tetap bisa. Tapi kita nggak bisa ngedetek ini. Input widget itu yang mana? Nggak ada nih. Kan person date of death ID inputnya. Ini ada surname ID ada, name ID ini nggak ada. Ini kalau kalian cek ini widgetnya. Ini nih, ada ininya nih. Nah, ini kalau kalian buka widget, ada yang namanya data ID-nya widget sama data recordnya atau database-nya. Nah, ada widgetnya juga nih. Widgetnya itu maksudnya kan ini kan widget form itu ada anak-anak widgetnya. Itu widget ini, input ini. Nah, ini kan ada ID. Ini ada ID. Nah, ini ada. Nah, tapi kenapa nggak ada date of birth ID-nya? Nah, karena kita tuh belum define name-nya. Jadi emang harus ngedefine name-nya itu. Ini harus di-define. Nah, ini. Ini juga kan butuh nih itu. Nah, ini juga nih kita bisa ngedefine yang ini nih. Kita bisa ngedefine. Nah, ini date of birth. Oke. Nah, itu jadi pokoknya penting banget harus ngenamain widget itu. Nanti berguna buat nanti kalau semakin kompleks aplikasinya bakalan banyak ID-ID yang bakal apalagi nanti ini teman-teman jadi kalau kalau sistem itu kita bisa pakai JavaScript juga teman-teman. Kita bisa ngatur JavaScript-nya, kita bisa ngatur CSS-nya ini. Kalau seandainya mau masang JavaScript itu bisa banyak. Ini saya kasih tahu aja cara masang, tapi saya nggak pakai JavaScript dulu ya. Ini bisa ditambahin JavaScript di sini atau di screen-nya nih ada JavaScript. Nah, ini JavaScript bisa. Nah, CSS juga gitu, teman-teman. Styles itu kan sebenarnya CSS. Ini juga bisa ngedefine CSS. Jadi benar-benar ini walaupun kita drag and drop, tapi kita juga mendukung untuk traditional code. Jadi kalau yang emang kalau butuh JavaScript kita bisa, CSS lanjutan juga bisa gitu teman-teman. Ini udah. Nah, ini udah. Nah, lanjut. Sekarang kita mau buat ini teman-teman. Kalau yang saya lihat ini ada tambahan sebentar ya. Ini ada tambahan ini teman-teman. Jadi ada tambahan entity. Jadi di bab kelima nih. Ini saya sebenarnya ngasih training sampai 6 bab ya. 6 bab apakah bisa, tapi ini seininya aja. Sebisanya aja. Sewaktunya aja. Nah, ini di bab kelima itu kita ada tambahan yang namanya person movie role. Jadi person movie role itu ini teman-teman. Jadi kayak gini. Kayak ya gini nih. Kalau kita klik movie-nya, dia bakal ada nama-nama orangnya. Nama-nama orang yang terlibat. Ada talent production-nya, ada cast-nya, ada crew-nya. Nah, yang namanya person movie role itu dia itu ini teman-teman. Jadi dia tuh punya relasi one to many ke person role dan one to many ke movie.
Jadi satu movie itu bisa dipakai oleh banyak ini ya, banyak person. Ini sebenarnya ini teman-teman. Jadi dia itu membuat tabel transaksi itu gabungan. Ini sebenarnya ini kalau jelasin ini pokoknya jadi ketika one to many ketemu one to many, dia bakalan membuat tabel transaksi lagi. Ini emang agak kompleks tapi nggak apa-apa. Ini begitu ceritanya begitu. Jadi ini person movie role ini semuanya unik teman-teman. Jadi ada person ID unik, movie ID juga unik, person role ID-nya juga unik. Kalau ini ID yang biasa ini. Nah ini jadi kita buka lagi. Kita buka yang di core lagi. Nah kita buat person movie role. Ini ada ID, person ID, movie ID, person role ID. Oke. Ini udah otomatis. Person ID. Nah, ini ketika kita klik person ID, dia bakalan data tipenya langsung person identifier. Terus kita tambahin lagi movie ID. Nah, ini langsung movie identifier. Kita tambahin person role. Person role. Nah, ini langsung person role identifier. Oke. Nah, ini jadi kan pengen nanti semuanya tuh unik nih. Nah, ini perlu diedit juga beberapa. Nah, ini kita buat ini saya berdasarkan dengan PDF yang ada ya. Kalau berdasarkan PDF yang ada, dia itu kita harus buat lagi indeksnya. Indeksnya kita buat lagi. Namanya itu cek. Nah, ini. New. Nah, ini. Tambahan lagi person. Nah, kita ngikutin PDF yang ada aja ya. Tuntunannya biar nggak ngada-ngada. Nah, ini di add atribut, pilih person ID, movie ID, personal ID. Kita ikutin aja. Nah, sudah. Udah ya berarti. Nah, udah close. Nah, ini jangan lupa di yes. Ini no. Nah, ini apa lagi? Ah, ini nggak usah deh. Ntar aja. Nah, ini. Kan dia di ngasih tabelnya kan begini aja. Sudah done. Kalau sudah done, kita balik lagi ke sini. Refresh dependency. Apply. Refresh. Nah, ini salah. Jadi kan tadi kan ketika kita publish ya, kita publish ini nggak mengedit person atau movie yang dipakai di sini, makanya dia nggak ada tulisan refresh. Nah, tapi kita butuh nih konsum yang tadi. Kan tadi kita belum konsum yang ini. Nah, udah. Sekarang tujuannya apa sih? Oh, udah cukup. Bab 5 cukup. Define nih. Sekarang lanjut ke bab 6. Teman-teman, sampai sini kalau ada yang mau nanya, tanya aja. Oh iya, boleh. Ada yang nanya atau penjelasan saya masih belum begitu jelas atau gimana? Boleh. Ya, silakan ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, kita kasih waktu dulu. Boleh open mic atau tulis di chat. Biasanya kalau ada pertanyaan udah siap-siap nih.
Ada yang angkat tangan kah? Kalau belum ada berarti sudah cukup jelas ya, teman. Oke. Jadi saya lanjut nih, Mbak. Ya, lanjut aja dulu karena Oke, belum ada Pak. pertanyaan. Kita lanjut ke 6 ya, bab 6. Ini screen interaction exercise. Jadi kan tadi kan kita sudah ini ya. Nih, tunggu kita publish dulu lagi ya. Jadi tadi tuh kita sudah menampilkan data dan melihat data detail. Nah, di bab ke-6 ini kita tuh CRUD teman-teman. Jadi kita pengen nge-create new atau mengedit atau mengupdate data yang ada CRUD. Jadi kan inti dari belajar ngoding kan CRUD dulu. Nah, di OutSystem tuh CRUD-nya tuh gampang banget teman-teman. Gak usah ribet-ribet bikin codingan gitu-gitu tuh. Nah, ini kita mulai aja CRUD. Jadi di sini, nah ini teman-teman. Jadi yang dibutuhin adalah buat tombol. Tadi kita udah buat tombol back. Kita buat balik ke movie detail lagi. Kita udah buat tombol back. Nah, kita tambahin lagi buat tombol save. Nah, ini ada yang biru, ada yang putih. Nah, itu kenapa teman-teman? Ini tuh tergantung settingan di bagian ini, properti di sini. Ini kalau putih itu dia berarti is default no. Nah, kita tuh pengen yang tombol save ini kita buat tombol save ya. Kita tuh pengen biar biru, itu kita buat ini yang default. Yes. Nah, ini bakal balik ke teman-teman. Yang back itu jadi no. Nah, ini kita balikin aja. Kita kan save-nya biasa di kiri. Nah, ini di kiri. Ini kalau teman-teman jaraknya kurang ini bisa ditambahin marginnya 10 biar lebih ini atau gimana. Setelah teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi ini baru kita ngomongin namanya screen action. Jadi kita tuh kalau mau berinteraksi dengan yang namanya proses yang ada di page atau apa yang atau pengen execute server action. Nih kalau server action juga nanti bisa buat server action sendiri buat define logic untuk di execute. Nah, kita tuh butuh yang namanya screen action. Screen action itu dia kayak flow juga, kayak preparation tapi beda ya. Preparation kan dia fetching data di awal. Jadi emang butuh fetching data di awal. Nah, kalau screen action itu, nah ini sama juga, ada flow juga, ada not start end. Nah ini tempat teman-teman mengexecute ini kode-kode yang akan jalankan atau action yang akan jalankan. Nah ini kita bisa naruh server action di sini, bisa fetching agregat lagi atau bisa ajak refresh itu dia berkaitan dengan JavaScript dan itu tingkat lanjut sebenarnya. Ini bisa pokoknya banyak pokoknya ini yang penting tuh ini biar bisa berinteraksi dengan server action karena kita nggak bisa nih ini ngaruhnya ke sini teman-teman. Jadi kan kita buat action 1 tadi screen action 1 nih, screen action 1 namanya. Nah, jadi kita tuh pengen action 1 itu di hit oleh tombol save. Ini tinggal destination-nya pilih action 1. Nah, jadi teman-teman misalnya nih, teman-teman pengen bikin ini kita anggap aja permisalnya server action. Server action ini namanya 1 juga ya. Action 2 lah gitu. Nah, teman-teman pengen nih ngehit tombol buttonnya, pengen ngehit server action. Itu nggak bisa teman-teman. Yang namanya ini nggak bisa. Kita nggak bisa ngedefine, nggak bisa ngehit server action langsung. Kita mau nggak mau harus lewat screen action. Jadi kita ngehit screen action dulu.
ngehit screen action 1. Nah, baru teman-teman mau naruh di sini boleh. Jadi ini nanti ujung-ujungnya juga kita ngehit server action gitu. Nah, kalau screen action itu ada yang namanya input, parameter, dan local variable. Kalau di server action itu ada 3, ada input parameter dan ada tambahan lagi output parameter. Nah itu sekilas. Nah kita fokus ke screen action yang sini ya. Ini anggap ini actionnya CRUD ya. Kita mau bikin screen action CRUD. Nah kita pengen nge-CRUD data. Nah, karena sudah ada ya, sudah di built in sama OutSystem dengan adanya entity action, berarti kita tinggal drag aja teman-teman, drag action ini. Ini sebenarnya server action juga ya, tapi server action yang sudah buatan, yang udah dari sananya gitu, built in, udah dibuat dari OutSystem. Nah, ini tinggal gini doang teman-teman. Nah, ini tinggal dia minta source-nya teman-teman. Ini sebenarnya ini kalau mau nge-expand nih, teman-teman bisa ngisi source-nya satu-satu. Bisa pakai string langsung atau pakai integer langsung, tapi janganlah, kan kita kan nggak mau hardcode ya. Kita pakai ini teman-teman, widget yang tadi. Kan kita kan di movie detail itu sudah ada widget form ya. Ya itu gunanya widget form itu biar bisa CRUD teman-teman. Nah, ini dipilihnya ini kalau kita lihat nih use case-nya. Wah, nih sudah ada nih teman-teman. Form ini record. Nah, ini sudah teman-teman. Ini sudah bisa CRUD. Nah, tapi N-nya nih, ini kalau N-nya itu kita tuh pengen biar balik lagi ke screen yang list yang tadi. Jadi kalau habis ngedit, kita pengen balik lagi ke screen yang tadi. Nah, caranya gimana? Caranya itu tinggal ini teman-teman, pilih destination. Nah, ini pilih N-nya. Jadi kalau di OutSystem itu N-nya tuh bisa bukan tombol, gambar not N. Kalau N itu berarti dia itu tetap di screen yang ada. Tapi kalau destination ini kita pilih screen yang balik lagi ke movie, itu dia bakal pindah ke movie. Nah, ini teman-teman, ini udah jadi. Tapi ini teman-teman, ini kayak ada yang kurang, kan kita kan mau buat biar bisa ngedit title juga. Berarti ini tambahin title juga. Kan tadi titlenya expression di sini. Kita tambahin title. Ini tinggal di drag aja teman-teman. Nah, ini pasang di gitu. Nah, ini teman-teman. Aduh. Nih, teman-teman. Ini berantakan nih. Ini berarti tambahin marginnya teman-teman. Ini marginnya kontainer ini berapa? Oh, ini 10, atasnya 10. Ini nggak ada, berarti ini tambahin 10 nih. Ini rata jadinya. Nah, ini sudah. Nah, tapi ini kurang ini teman-teman. Jadi ini nih, ada genre. Kita kurang genre di sini. Ini genrenya itu drop down ya. Nah, tapi saya juga kurang ngedefine di bagian sininya sih. Jadi ini tuh kurang di bagian movie ini, atributnya kurang. Ini harusnya ada foreign key dari genre. Oh iya, ini teman-teman, ini sebenarnya itu foreign key. Kalau yang tadi person movie role itu sebenarnya kalau di sini tuh foreign key, tapi kalau dia letaknya di person, ini primary key. Gitu teman-teman. Sebenarnya kan sama ya, foreign key sama primary key. Itu bagian kalau di tabel aslinya dia jadi primary key. Kalau di tabel lainnya dia jadi foreign key. Nah, ini berarti kita butuh foreign key dari genre teman-teman. Nah, berarti kita tinggal tambahin foreign key atributnya itu genre.
genre ID. Ini nggak langsung ya, jadi dia nggak langsung karena saya nulisnya itu genre. Coba saya nulisnya movie genre ID. Nah ini langsung teman-teman. Ini nanti tinggal diedit aja nih. Kalau mau genre doang. Kalau sebenarnya kalau di ini kan genre doang nih. Nah ini udah. Kita coba publish lagi teman-teman. Kalau di sini gimana sih? Ah ini kurang nih ini. Saya lupa lihat ini. Kurang genre ID ini sini. Nah ini sudah. Kita tinggal refresh lagi teman-teman. Refresh. Play. Nah ini sudah. Sekarang waktunya adalah ini kita cek lagi movie-nya udah ada nih. Ini tinggal ditarik aja teman-teman. Ditarik, tambahin. Dia letaknya di mana? Udah di mana aja. Ah ini. Nah ini teman-teman. Ini. Kok nggak ada? Ini genre. Ditarik. Oh nggak ada ya. Harusnya kalau ditarik. Dia drop down. Ah tunggu deh. Saya coba delete semua. Apa ngaruh ya? Nggak ngaruh. Saya teman-teman ini harusnya kalau ditarik itu genre kalau ini genre ini ditarik itu dia harusnya dia auto bikin input drop down ya. Jadi saya nggak tahu. Mending kita buat aja ya teman-teman. Buat manual lagi. Saya nggak tahu salahnya di mana. Kita buat manual aja. Jadi kita buat gini teman-teman. Buat tambahin kontainer. Nah tambahin kontainer. Ini paddingnya 10. Terus kita buat tab ini ya label ya kayak ini. Ini kalau mau copy bisa aja teman-teman, di copy aja ke sini. Terus diedit genre. Nah, ini udah diedit. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau drop down itu namanya combo box. Nah, ini teman-teman. Combo box. Ini dimasukin ke sini, ditarik ke sini atau ke sini juga boleh. Nah, ini teman-teman. Ini combo boxnya tetap sama, butuh variabel juga. Ini kan kayak input kan butuh variabel nih. Variabelnya movie ini kita samain aja, kita copy. Tapi kita edit bagian ininya ya. Ini kita edit, kita pilih genre ID. Nah, ini teman-teman. Ini oh iya teman-teman. Jadi ini teman-teman. Jadi kenapa saya nggak bisa yang tadi ngedrag dari sini tadi? Saya nggak bisa karena entity-nya teman-teman. Static entity-nya itu harus di public juga. Itu. Jadi saya nggak bisa ngedrag ini. Nah ini teman-teman. Tapi tadi nggak ada errornya ya. Saya balikin lagi. Saya yakin habis ini. Saya yakin nanti pas ngedrag langsung ada. Ini emang harus teliti teman-teman. Ini juga sekalian deh. Yang ini kayaknya belum nih. Ini udah belum. Oh. Harus teliti. Nah, sudah. Sudah. Apply lagi. Nah, ini kita drag nih. Saya yakin ini langsung kebuat. Kok nggak bisa juga. Nah, lupakan. Kita buat lagi.
back yang tadi, kita pilih yang tadi. Ini variable cannot be set if source entity or source record are not set. So, genre ID. Oh, ini teman-teman. Mungkin ini nih. Ini harus diisi dulu ininya nih. Ini tuh source record listnya diisi dulu. Jadi ini tuh kan combo box, itu yang namanya combo box kan pasti ada daftar pilihan. Nah, kita pilih daftar pilihannya teman-teman. Nah, source kan daftar pilihannya tuh yang namanya pilihan genre, itu tadi pilihan genre itu ada di entity di sini nih. Di static entity kita pilih. Oh, pantes kan tadi ini, teman-teman. Kita tuh tadi nge-publish ini, tapi kan kita belum ngkonsum ini. Kan kita belum ngambil data yang itu. Ini emang pantas saya jadi saya nggak bisa juga. Nih, teman-teman. Nih, kita belum nge-checklist ininya nih. Nah, kalau udah teman-teman checklist nih, saya yakin ini bisa nih. Nih, saya ambil genre ID. Nah, ini teman-teman. Nah, udah ada nih. Karena saya sudah ngekonsum tabel yang tadi, static entity. Nah, ini udah ada teman-teman. Ini combo box. Ini sebenarnya tadi variabel yang tadi udah tadi saya pakai tapi emang nggak bisa gara-gara tadi belum dikonsum. Ini movie genrenya, source entity-nya, jadi daftar pilihannya ada di static entity ya. Static entity movie genre. Ini atributnya labelnya ya. Nah, ini teman-teman, ini udah bagus, udah cakep. Nah, ini lanjut lagi kita buat CRUD-nya teman-teman. Ini buat save. Nah, ini teman-teman. Kita tombol save-nya itu kita pastikan ini kayaknya udah aman ya. Ini kan jadi teman-teman ini walaupun dia combo box, jadi dia bakalan ngebalikin nilainya itu sesuai dengan variabel teman-teman. Kan variabelnya genre ID ya. Yang namanya ID atau primary key atau identifier itu kan angka ya. Dia bakal balikin angka. Tapi dia sudah kita akomodir dengan record yang sini. Dia udah otomatis. Ini kita coba publish. Publish. Oh ya teman-teman, ini biar lebih keren. Ini kalau lagi publish sebenarnya jangan diacak-acak sih. Tapi ini saya tambahin ini feedback message. Nah ini sukses nih, kita pilih tipe sukses. Nih apa, data berhasil diinput. Nah gitu misalnya. Dia di OutSystem udah ada ininya feedback widget untuk feedback. Tapi teman-teman juga bisa kalau pengen custom pakai pop up modal yang biar lebih bagus, itu bisa juga. Tapi sebenarnya bawaan OutSystem juga sudah bagus. Nah ini kok tadi saya ini ya namanya data berhasil diinput, data berhasil diupdate, ya nggak apa-apa lah. Ini along kame poli. Nah ini along saya coba ganti ya. Ini juga saya tambahin komedi, save. Nah ini teman-teman, along kame udah ganti kan. Terus kalau saya buatnya, nah nih cross taggingnya udah 1 nih komedi. Nah itu teman-teman.
segampang itu untuk CRUD. Nah, lanjut. Nah, kan kita udah bisa update ya. Nah, sekarang tuh kita pengen nih nambahin data baru, teman-teman. Gimana tuh? Kalau kalau update udah bisa. Nah, kalau nambahin data baru berarti kita butuh ini, teman-teman. Kita butuh tombol nih. Kayak tombol di sini nih, kayak tombol add new movie. Nah, kita buat ini, teman-teman bisa pakai button atau pakai teks biasa ya. Jadi kalau teks biasa nanti teman-teman pakai link. Jadi sebenarnya link sama button itu sama aja, teman-teman. Jadi link sama button itu juga membuat kita bisa mengcalling server action, bukan server action, screen action atau screen UI. Nah, ini tinggal klik kanan, link to, kita pilih movie detail juga, teman-teman. Kan kita kan buat ini kan juga pakai ini ya, screen movie detail. Nah tapi ini kan kalau data baru kan nggak ada primary key-nya, teman-teman, nggak ada identifiernya ya. Nah, itu kita pilih suggestion-nya. Nah, ini nih, teman-teman. Ini ada yang namanya null identifier. Kita pilih, teman-teman. Nah, ini udah aman nih. Nih, nanti kalau klik ini. Nah, tapi teman-teman, ini pokoknya nih kalau kita pilih null identifier kan pasti kan ini ya. Kalau di preparation kan dia kan ngambil ini kan, ngefilter pakai ID ya. Kalau ID-nya null, ini anggap aja null identifier itu 0, teman-teman. Jadi kan kalau kan primary key itu kan angka ya, integer. Kalau null kan berarti 0 ya. Ini kalau dia sama dengan 0 kan pasti datanya nggak ada kan. Pasti sesuai kan. Nanti pasti data di sini nggak ada nih, kosong semua. Tapi masalah ini, teman-teman. Ini kan buat judul ya, ntar kalau judulnya kosong. Nah, ini teman-teman ada yang namanya if itu widget if. Ini sebenarnya if itu bisa dipakai di logic, kan di logic juga ada if ya, tapi ada juga di UI kita juga buat if aja, teman-teman. Jadi kita buat ini bisa di drag terus pindahin ke true atau false, atau juga bisa ini, teman-teman, diklik kanan and close in if. Nah ini, teman-teman, kita buat permisalan kalau datanya sudah ada di database, itu akan nampilin judulnya. Kalau nggak ada di database, kita nampilin teks aja, teks new movie. Nah, ini nih, false, true. Nah, tapi gimana logiknya, conditionnya? Nah, ini, teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa dua bentuk caranya. Cara logiknya dua bentuk. Maksudnya apa ya? Logik kan kalau ini kan punya banyak jalan ya. Nah, ini nih, teman-teman. Bisa aja teman-teman gini. Input parameternya movie ID-nya itu ini, teman-teman, sama dengan null identifier. Nah, tapi kalau teman-teman nih balik ke widget tree. Nah, kalau teman-teman movie ID sama dengan null identifier, berarti kan kalau dia null, kalau kosong berarti kan identifiernya ini ya belum ada di database, berarti data baru true, berarti ini harusnya new movie, teman-teman balikin ke true. Nah, ini yang kalau false, kalau dia salah, kalau movie ID-nya itu tidak null, ada nilainya, berarti harusnya di false. Tapi teman-teman juga bisa kalau traditional code biasanya ini ya, kalau tidak sama dengan itu ini ya, tanda seru sama dengan. Nah, ini kalau di OutSystem bukan gitu. Di OutSystem itu gini, teman-teman, gini. Nah, kalau kayak gini, movie ID itu tidak sama dengan null itu benar, dibilangnya benar. Jadi kalau movie ID, kalau input parameternya itu tidak null, itu benar, true.
Berarti ini balikin lagi. Kalau tidak nol berarti true. Kalau saya sih biasanya gini teman-teman, pakainya yang tidak. Kalau tidak nol true. Karena biasanya kan yang dibutuhin ini ya true-nya. Nah ini, nah gini aman. Nah ini teman-teman. Selanjutnya apa lagi yang akan kita lakukan? Nah ini, jadi kenapa tadi saya pilih kalau diklik 2 kali masuk ke CRUD. Kenapa tadi saya pilih create or update movie? Padahal saya tuh bisa ngambil yang create movie doang. Nah, karena saya tuh pengen biar ini sekalian, jadi bisa ngupdate juga. Kan sebenarnya ada ini, ada pilihannya. Bisa pilih yang update, bisa pilih yang create aja, bisa pilih update aja. Nah, kalau create or update, dia OutSystem itu bakal otomatis. Kalau ada datanya, dia bakalan nge-update. Maksudnya kalau ada datanya itu, kalau ada primary key-nya, dia bakal nge-update. Kalau nggak ada primary key-nya atau kalau nggak ada identifier-nya, dia bakal nge-create. Gitu. Nah ini sudah ya, anggap aja sudah. Kita coba. Oke, kita coba publish. Nah sudah, kita coba ya, apakah bisa CRUD. Segampang itu ya. New movie. Oh ini teman-teman, ini 0 ya. Ini pasti ada caranya biar dia nggak nampilin 0. Gimana ya? Ini ya, coba. Ini ya. Ya ini nih. Ini nih. Null value-nya, jadi dia value assigned to the parameter when no user input is provided. Nah ini 0. Kalau dia 0 itu kondisi apa ketika dia 0? Itu 0. Ini juga 0. Nih biar tampilannya nggak begini teman-teman. Jelek soalnya begini. Masa harusnya kosong. Ini mungkin kita cukup CRUD movie aja kali ya. Karena sudah bentar lagi jam 12. Nah ini new movie. Nah ini kan aman kan, nggak ada itu. Ini kita pilih avatar misalnya. Avatar The Legend of Aang. Pilih year-nya 2021. Seorang pengembara udara. Nah ini ininya harganya. Pilih action. Nah ini pilih. Nah ini save teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah ini sudah ada teman-teman. Data berhasil input. Nah ini teman-teman. Nah ini juga teman-teman bisa edit. Nah itu ya, itu contoh CRUD yang ini ya, manual. Nah saya mau kasih tahu cara cepatnya teman-teman. Ini kan bentar lagi mau selesai. Nah tapi sebelum selesai saya mau kasih tahu cara cepatnya. Nah tapi kita buat UI yang berbeda ya. Kita buat di sini ya. Modul yang berbeda ya. Biar kita nggak ngapus yang sebelumnya. Nah ini kita ambil ini kita ambil konsum modul prosedur. Nah ini kita centang aja lah semua. Nah ini jadi teman-teman, kan tadi kan saya kan sebelumnya bilang ada 2 cara ya bikin screen. Itu bisa drag screen, bisa drag aggregate atau entity atau table. Nah ini nih. Nah jadi ada cara cepatnya teman-teman. Kalau teman-teman ngedrag sekali nih,
ngedrag sekali movie. Ini kita drag nih. Kita drag sini. Nah, ini teman-teman. Jadi OutSystem tuh bakal otomatis ngebuat movie-nya langsung semuanya. Oh, semuanya langsung. Bahkan ada tombol search-nya langsung. Ada tombol, ada buat search-nya, ada buat ininya. Pokoknya inilah benar-benar lengkap. Nah, itu kalau teman-teman ngedrag sekali. Nah, kalau teman-teman ngedrag 2 kali, ini nih kalau ngedrag movie-nya lagi nih. Kita coba drag lagi ya. Nah, ini teman-teman. Ini kalau kita ngedrag lagi movie-nya itu bakal muncul movie detail, teman-teman. Movie detail itu yang tadi yang kita buat tadi. Itu bedanya tuh dia langsung bikin semuanya langsung. Nggak usah capek-capek. Nah, ini tinggal dihubungin nih. Ini bahkan dia udah ngotomatis nih. Dia kalau kita ngintip ke ada link nih, dia udah otomatis buat link ke sini. Terus kita coba publish ya. Kita coba buktikan. Hanya dengan menderak 2 ini kita bisa melakukan yang tadi, yang 2 jam tadi. Sesimpel itu. Ini makanya tadi saya coba dari dasar dulu biar teman-teman ngerti ininya. Ini kalau teman-teman ngintip ini ada action-actionnya nih, ada action save nih. Dia bahkan ada ngecek ininya, bisa ngecek valid atau enggaknya. Itu dia emang bisa banyak yang dimodifikasi. Ngecek datanya berapa, datanya ada yang kurang atau ini gimana. Nah ini teman-teman, nih bahkan lebih bagus dari yang kita buat ya. Ini cuma ngedrag dua kali gitu. Ini along cam. Nah ini teman-teman, ini tinggal dimodifikasi aja. Ini bisa diedit. Nah itu teman-teman, langsung jadi. Ini cuma ngedrag 2 kali. Terus yang ini juga bisa. Jadi teman-teman mau buat yang person, di drag juga, drag sekali, drag 2 kali, udah gitu. Jadi emang awalnya tuh kita belajar dulu yang dasar. Kalau udah tahu dasarnya, baru manfaatin tools-tools yang ada di OutSystem. Dan masih banyak lagi teman-teman cara-cara magic di OutSystem. Saya juga benar-benar salut lah, takjub dengan OutSystem ini. Kita drag drop udah jadi aplikasi.